Chapter hari ini pasti sangat mengesankan untuk kalian guys. Leluhur Xuantian sebelumnya dikurung dan ditaklukkan Mu Chen dalam pagoda. Mu Chen menangkapnya memiliki tujuan untuk memahami denyut ilahi di tubuh surgawi. Bagaimanapun Mu Chen berhasil menerobos ke penguasa surgawi tanpa bimbingan seorang guru. Betapa terkejutnya leluhur Xuantian, dia ragu. Awalnya Mumu memiliki 8 bulan ungu, namun perlahan berganti menjadi 9 matahari. Aula Denyut Spiritual, di dunia 1000 besar, di tengah klan kuno Budur. Sebuah tablet batu sedang duduk di tengah aula utama yang besar. Warnanya merah tua dan rune kuno terukir di atasnya. Itu memancarkan fluktuasi misterius, sementara cahaya spiritual dengan berbagai kecerahan berkilauan di atasnya. Tablet batu itu dikenal sebagai tablet pulsa spiritual, dan itu adalah milik berharga dari klan kuno Budur. Tablet batu mampu memeriksa pulsa spiritual anggota klan yang memiliki garis keturunan klan kuno Budur. Setiap kali ada anggota klan yang melahirkan bayi, tablet denyut spiritual akan merasakan denyut spiritual pada bayi tersebut, kemudian menghasilkan cahaya spiritual masing-masing. Saat ini, sekitar 100 orang sedang duduk bersila di sekitar lempengan batu, masing-masing memegang kuas dan naskah. Mereka mengarahkan pandangan mereka pada tablet pulsa spiritual, dan dari kecerahan cahaya spiritual yang ditampilkan, mereka akan dapat mengetahui tingkat denyut spiritual bayi yang baru lahir. Sejak zaman kuno, klan kuno Budur memiliki kontrol ketat atas garis keturunan mereka. Saat ini, mereka memiliki anggota klan dalam jumlah besar, dan setiap hari, beberapa bayi baru lahir. Denyut spiritual dari semua bayi ini ditangkap oleh tablet denyut spiritual. Seorang tetua berdiri di depan tablet pulsa spiritual, tangannya di belakang punggungnya. Dia adalah Master Spiritual Pulse Hall. Master Spiritual Pulse Hall melihat tablet Spiritual Pulse, lalu melambaikan tangannya dan bertanya, berapa banyak Spiritual Pulse yang ada hari ini? Supervisor, yang berdiri di belakangnya, menjawab dengan hormat, Hall Master, hari ini ada lebih dari 10.000. Di antara mereka, 8.000 memiliki denyut spiritual tingkat manusia, 2.000 memiliki tingkat bumi, dan 32 memiliki tingkat surga. Petik 2. Ketika guru aula denyut spiritual mendengar laporan ini, dia mengangguk dan berkata, lakukan pemeriksaan menyeluruh pada 32 denyut spiritual tingkat surga, lalu biarkan mereka berkultivasi di klan dalam. Pada saat yang sama, beri penghargaan pada klan masing-masing. Petik 2. Supervisor mencatat apa yang baru saja dia katakan. Mereka yang memiliki pulsa spiritual kelas surga memiliki bakat budidaya yang hebat. Klan kuno Budur akan merawat mereka di masa depan, karena mereka adalah elit dan akan sangat berharga bagi mereka. Dilihat dari tanaman baru ini, klan kuno Budur memiliki basis yang kaya. Tahun ini, hanya ada 5 denyut dewa di klan kami, yang semuanya termasuk dalam 7 denyut dewa. Dibandingkan dengan tahun lalu, levelnya telah turun. Guru Spiritual Pulse Hall berkata, sambil merasa lebih dari sedikit tidak senang karenanya. Meskipun tingkat surga dianggap baik, pulsa ilahi adalah yang paling berharga bagi klan kuno Budur. Seseorang dengan level Divine Pulse mungkin tidak melangkah ke level penguasa surgawi, tetapi dia memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapainya dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Mereka yang berada di belakang aula guru mengangguk setuju, sementara seseorang berseru, benar. Sudah lama sejak level Divine Pulse terlihat di dunia kita. Petik 2. Guru Spiritual Pulse Hall tersenyum dan berkata, ya, jarang sekali kejadian seperti itu terjadi. Ini akan menjadi keberuntungan kita untuk dapat melihat ini terjadi. Petik 2. Ketika orang-orang mendengar kata-katanya, mereka mengangguk dan tersenyum. Memang jarang tingkat Divine Pulse muncul di klan kuno Budur mereka, bahkan mengingat skala mereka yang besar. Jika mereka bisa merekamnya, mereka akan diberi hadiah oleh klan dan akan membuat iri semua orang. Baik, Anda harus melanjutkan pengamatan Anda, dan pastikan Anda tidak melewatkan siapapun. Master Spiritual Pulse Hall mengangguk, lalu tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia melihat bahwa Spiritual Pulse Tablet masih. Dia kemudian melambaikan tangannya dan bersiap untuk pergi. Berdengung. Namun, saat dia berbalik untuk pergi, tablet pulsa spiritual, yang telah duduk dengan tenang di tengah aula utama, tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, semua orang melihat berkas cahaya energi spiritual yang tak terlukiskan meledak dari tablet pulsa spiritual, seperti gunung berapi. Badai angin bertiup di aula utama dan mengejutkan semua orang. Angin topan menyapu orang-orang dari tanah.
Aula utama langsung menjadi kacau balau. Master Spiritual Pulse Hall secara paksa berbalik dan mengaktifkan energi spiritualnya untuk menangkis gelombang kejut dari cahaya spiritual. Matanya membelalak saat dia melihat sinar cahaya yang baru saja ditembakkan dari Spiritual Pulse Tablet. Cahaya spiritual sangat kuat. Denyut spiritual apakah ini? Master Spiritual Pulse Hall terkejut. Kembali ketika Lord King Yanjing lahir, tablet pulsa spiritual telah bergetar hebat. 8 pulsa ilahi miliknya telah mengejutkan seluruh klan. Namun, Master Spiritual Pulse Hall terkejut bahwa keributan saat ini bahkan lebih serius daripada 8 pulsa ilahi itu. Mungkinkah 9 denyut dewa yang legendaris? Dia bertanya-tanya keras-keras. Ketika guru Spiritual Pulse Hall memikirkannya, dia tercengang dan jantungnya berdebar kencang. 9 pulsa ilahi legendaris, dan jarang terlihat di klan kuno Budur. Ledakan. Saat Master Spiritual Pulse Hall dan orang-orang lainnya melihat dengan takjub, cahaya spiritual yang ditembakkan dari Spiritual Pulse Tablet menjadi lebih ganas. Itu pecah dari kubah aula utama dan melesat ke langit. Banyak anggota klan kuno Budur bingung dengan kejadian seperti itu. Swoosh! Ketika cahaya spiritual menerobos aula utama dan melesat ke langit, ruang di samping Spiritual Pulse Hall Master berputar dan seorang pria tua melangkah keluar. Dia memperbaiki pandangannya pada tablet pulsa spiritual. Salam, tetua pertama. Ketika Spiritual Pulse Hall Master melihat lelaki tua itu berdiri di sampingnya, dia bergidik dan buru-buru membungkuk padanya. Orang tua itu adalah tetua pertama, Budur Xuan, yang saat ini memegang posisi tertinggi di klan kuno Budur. Di klan kuno Budur, hanya pemimpin klan dan tetua pertama yang dapat menamai diri mereka sendiri setelah klan tersebut, Budur. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mengambil posisi sebagai pemimpin klan, jadi hanya penatua pertama yang diberi nama sesuai klan. Elder pertama mengangguk pada Spiritual Pulse Hall Master, sementara dia terus menatap Spiritual Pulse Tablet. Swoosh, swoosh. Ruang di aula utama berputar terus-menerus, sementara orang-orang mulai keluar darinya, satu demi satu, lalu muncul di aula utama. Ini adalah para tetua di klan kuno Budur, yang semuanya memegang posisi tinggi. Pada saat ini, mereka menatap dengan takjub pada cahaya spiritual yang baru saja keluar dari tablet pulsa spiritual. Tetua pertama, ini adalah, salah satu tetua berkata dengan suara rendah. Tetua pertama menatap tablet pulsa spiritual untuk waktu yang lama, lalu perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, ini adalah 9 denyut ilahi. Wow, semua tetua berteriak ketika mereka mendengar apa yang dikatakan tetua pertama. Mereka tidak percaya bahwa itu adalah 9 denyut ilahi. Klan kuno Budur tidak menemukan 9 pulsa ilahi selama beberapa dekade. Ketika King Yanjing lahir dengan 8 pulsa ilahi, tidak ada orang lain yang memiliki level lebih tinggi darinya. Setelah itu, dia telah menunjukkan bakat luar biasa dan telah melangkah ke alam master leluhur arah spiritual, yang membuat semua orang terkejut. 8 denyut ilahi cukup kuat, sehingga mereka tidak bisa membayangkan betapa kuatnya 9 denyut ilahi. Apalagi itu jarang terlihat. Jika orang itu terawat dengan baik, ini berarti klan kuno Budur akan memiliki penguasa surgawi ilahi lainnya. Ini adalah kabar baik bagi mereka. Dari garis keturunan mana 9 denyut dewa ini berasal? Salah satu tetua bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata semua tetua berbinar. Beberapa dari mereka berasal dari garis keturunan Xuan dan Mo, yang merupakan klan paling kuat di klan kuno Budur. Karena itu, mereka sudah berencana melakukan pemeriksaan. Jika orang yang memiliki 9 pulsa ilahi adalah anggota klan biasa, mereka akan segera merekrutnya ke dalam garis keturunan mereka. Jika taktik itu gagal, mereka akan membuat seseorang dari garis keturunan mereka menikah dengan orang ini. Tidak peduli apa, mereka bertekad untuk memiliki orang dengan 9 pulsa ilahi di bawah kendali mereka. Gerakan hebat dari Spiritual Pulse Tablet berlanjut selama 15 menit sebelum berhenti. Meskipun Spiritual Pulse Tablet berhenti, aula utama masih gempar. Setelah tetua pertama menenangkan dirinya, dia melihat sekeliling dan berkata, periksa semua garis keturunan di klan kita dan temukan pemilik 9 denyut ilahi. Bawa dia ke klan dalam dan berikan dia perawatan terbaik. Bagaimanapun, dia adalah anak kita yang berbakat. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, aku tahu kalian semua punya rencana sendiri, tapi biarkan aku menjelaskan ini dengan jelas padamu, terlepas dari garis keturunan mana kamu berasal, jika kamu berani menghalangi kemajuan masalah ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Petik 2. Wajah tetua pertama tegas,
dan meskipun tubuhnya membungkuk dan tampak lemah, dia memancarkan aura mengerikan yang bahkan membuat takut para tetua di klan kuno Budur. Karena itu, mereka hanya bisa menanggapi dia dengan hormat. Ketika penatua pertama melihat bahwa orang-orang takut padanya, dia mengangguk dengan puas dan berkata, "Kamu boleh pergi sekarang. 2 bulan dari sekarang, kami akan mengadakan acara akbar yaitu kontes silsilah. Banyak kekuatan tertinggi dari 1000 dunia besar akan berada di sini untuk menontonnya. Anda harus mempersiapkan diri dengan baik dan tidak mempermalukan klan kami." Petik 2. Iya, semua orang menjawab serempak. Sementara para tetua di klan kuno Budur terkejut dengan penampilan 9 pulsa ilahi, di ruang terpencil, yang dipenuhi dengan aura kuno, sosok elegan diam-diam duduk bersila. Ruang di sekitarnya berputar terus-menerus, sementara cahaya spiritual melonjak di sekitarnya, membentuk beberapa susunan spiritual misterius. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Dia biasanya terlihat tenang, tetapi pada saat ini, dia terlihat sangat gembira. Dia meletakkan tangannya di dadanya. Sebelumnya, dia merasakan denyutan di garis keturunannya. Saat dia merasakannya sekarang, dia menyadari bahwa itu adalah 8 denyut ilahi yang dia tinggalkan di tubuh Mu Chen. Itu telah dimurnikan. King Yanjing tersentuh oleh ini, dan dia tampak sangat senang dan bangga. Kegembiraannya pada saat ini bahkan melampaui saat dia telah melangkah ke alam master leluhur. "Mu Chen, anakku, kamu akhirnya mencapai tahap ini," gumamnya sambil tersenyum hangat. Tapi, dia tiba-tiba merasakan tusukan di hatinya. Dia tahu bahwa, terlepas dari betapa berbakatnya Mu Chen, dia pasti telah melalui banyak perjuangan sebelum dia bisa mencapai tahap ini. Dia menggenggam kedua tangannya, lalu berkata dengan lembut, "Karena anak saya sudah mencapai tahap ini, saya harus bersiap juga." Mata King Yanjing dipenuhi dengan antisipasi. Dia tahu bahwa dia akan segera melihat putranya. Denyut ilahi yang mengejutkan Xuan Tian. Kekacauan yang mengguncang bumi di Istana Surgawi kuno berlangsung selama sebulan sebelum secara bertahap mereda. Saat gangguan itu mereda, puncak gunung memancarkan sejumlah besar cahaya suci. Sosok ramping perlahan muncul dari tengah sinar cahaya spiritual yang tak terhitung. Jumlahnya, saat dia berdiri, gemuruh guntur seolah mengaum di antara langit dan bumi. Penindasan yang tak terlukiskan terpancar keluar, menyebabkan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitar sungai surgawi gemetar ketakutan. Sosok itu sepertinya menyadari penindasan yang luar biasa, jadi dia mengayunkan jubahnya untuk menarik berkas cahaya kembali. Sinar cahaya menghilang ke dalam tubuhnya, dan penindasan yang menakutkan menghilang. Cahaya spiritual menghilang untuk mengungkapkan tubuh ramping Mu Chen. Di wajahnya yang tampan, matanya yang hitam pekat sama gelapnya dengan langit malam, memberinya tatapan yang tak terduga. Leluhur Xuan Tian, yang berada ratusan kaki jauhnya, menatap Mu Chen dengan ekspresi rumit di wajahnya. Kengerian tetap ada di matanya. Dia menghela nafas setelah beberapa saat dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa Master Estate benar-benar memiliki 9 pulsa dewa yang legendaris. Tidak heran Anda bisa mencapai penguasa surgawi di usia yang begitu muda." Dia tidak berusaha menyembunyikan rasa iri, karena dia tahu pentingnya memiliki 9 denyut ilahi. Mu Chen terkekeh saat mendengar kata-kata itu. Dia menatap leluhur Xuan Tian dalam-dalam dan berkata, "Saya harap tetua Xuan Tian dapat menyimpan rahasia untuk saya." Leluhur Xuan Tian pasti memiliki hubungan dengan seseorang dari klan kuno Budur di masa lalu. Jika informasi ini dibocorkan, Mu Chen akan memiliki satu kartu truf lebih sedikit. Mendengar itu, leluhur Xuan Tian memasang tampang tegas dan menjawab, "Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan menyakiti Anda karena saya adalah salah satu tetua di Mu Estate sekarang." Mu Chen agak terkejut dengan sikap leluhur Xuan Tian. Karena leluhur Xuan Tian tampaknya tidak mau bekerja sama sebelumnya, Mu Chen telah menaklukkan dan mengancamnya, memaksanya untuk menjadi penatua Mu Estate. Oleh karena itu, dia tidak terlalu menghormati Mu Chen hampir sepanjang waktu. Namun, sikapnya saat ini adalah seorang tetua dari Mu Estate. Merasakan keterkejutan Mu Chen, leluhur Xuan Tian tersenyum, malu. Sebelumnya, dia waspada terhadap Mu Chen dan jauh dari rasa hormat. Dia hanya terpesona setelah mengetahui Mu Chen memiliki 9 Divine Pulse. Dengan Divine Pulse superior ini, sangat mungkin bahwa Mu Chen bisa mencapai puncak Divine Great Heavenly Sovereign. Menghormati Divine Heavenly Sovereign masa depan bukanlah sesuatu yang memalukan bagi leluhur Xuan Tian. Hehe. Aku ingin tahu jenis kekuatan super spiritual pulse apa yang dikembangkan kali ini.
Leluhur Xuan Tian menatap Mu Chen, karena dia sangat ingin tahu tentang kekuatan super pulsa spiritual Mu Chen. Mu Chen menyeringai. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk dengan lembut. Saat dia melakukannya, api ungu berputar di ujung jarinya dan akhirnya terbang ke arah leluhur Xuan Tian. Leluhur Xuan Tian tidak berani meremehkan nyala api ungu yang masuk, karena dia bisa merasakan bahaya dari cahaya ungu. Tubuhnya langsung tersentak, membentuk perisai cahaya energi spiritual yang kuat dan tebal di sekelilingnya. Seperti perisai yang kokoh, kekuatan pertahanan sangat kuat sehingga bisa memblokir serangan dari penguasa surgawi tingkat spiritual. Api ungu itu jatuh dengan lembut. Saat itu menyentuh perisai cahaya energi spiritual, nyala api ungu tiba-tiba meledak menjadi bola api seolah-olah berada di genangan minyak. Saat dibakar, perisai cahaya energi spiritual diselimuti api. Meskipun perisai cahaya energi spiritual memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, api ungu dengan cepat melahapnya. Api terus meningkat, menyelimuti leluhur Xuan Tian, yang terkejut. Dia sangat bingung dengan situasinya, karena dia tidak menyangka bahwa pembelaannya tidak hanya akan melawan api, tetapi malah menyala. Saat api ungu menyerbu ke arahnya, leluhur Xuan Tian segera membuka mulutnya dan menyemburkan gelombang energi spiritual yang sangat besar. Setiap penurunan gelombang energi spiritual sangat berat, karena tetesan tersebut diubah dari energi spiritual yang sangat murni. Wilayah pegunungan yang luas akan diratakan menjadi dataran jika air pasang ini menyapu. Suara mendesis dan mendesis meledak saat gelombang energi spiritual yang luar biasa bertabrakan dengan api ungu. Api ungu telah tumbuh dari api yang lebih lemah menjadi api yang lebih kuat saat gelombang energi spiritual menyapu. Leluhur Xuan Tian diteror saat bola api akhirnya berubah menjadi api yang berkobar, menyelimuti dirinya. Api macam apa ini? Bagaimana bisa begitu tirani? Leluhur Xuan Tian berubah serius saat kengerian melonjak di matanya. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual yang sangat besar yang dia tunjukkan dalam serangannya belum memadamkan api ungu sama sekali. Sebaliknya, api membesar seolah-olah dia telah menuangkan bahan bakar ke atasnya. Rupanya, nyala ungu memiliki kemampuan yang menakutkan untuk melahap energi spiritual untuk memperkuat dirinya sendiri. Jika itu masalahnya, nyala api ini agak aneh. Setelah digunakan dalam pertempuran, seseorang harus mengeluarkan banyak usaha hanya untuk menyelesaikannya. Saat api ungu hendak menelan leluhur Xuan Tian, Mu Chen membuka mulutnya, dan api ungu itu menarik kembali. Api itu berkurang menjadi nyala api yang lebih kecil dan mengalir ke mulut dan perut Mu Chen. Ketika api ungu memasuki tubuhnya, Mu Chen mengalami sedikit perubahan dalam ekspresinya. Dia menemukan bahwa ada aliran energi spiritual murni yang mengalir dan menyatu dengan tubuhnya saat api ungu menghilang. Ini mengejutkan. Api ungu dapat mengembalikan energi spiritual yang ditelannya. Mu Chen tersenyum. Api ungu ini memang kekuatan super pulsa spiritual yang luar biasa yang berevolusi dari 8 pulsa ilahi. Leluhur Xuan Tian pulih dari keterkejutannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan terkejut, "Tuan Perumahan, api jenis apa itu?" "Api ini adalah kekuatan super pulsa spiritual saya. Saya menyebutnya roh yang memakan api ungu," kata Mu Chen sambil menyeringai. "Roh memakan api ungu, memang benar sesuai dengan namanya." Leluhur Xuan Tian mengangguk terus-menerus. Kewaspadaan melonjak di matanya. Seandainya Mu Chen tidak menarik apinya, dia mungkin berada dalam keadaan yang sangat memalukan hari ini. Memang, kekuatan super spiritual pulse yang berevolusi dari 9 pulsa ilahi itu luar biasa. Mu Chen memiliki sedikit perubahan dalam ekspresinya setelah mendengarnya, tetapi yang dia lakukan hanyalah tersenyum, dan tidak ada lagi kata-kata yang diucapkan. Faktanya, api ungu pemakan roh hanyalah kekuatan super pulsa spiritual yang dikembangkan dari 8 pulsa ilahi. Dia tidak menampilkan kekuatan super spiritual pulse dari 9 pulsa ilahi. Tidak perlu untuk membocorkan semua kartu trufnya kepada leluhur Xuan Tian, karena dia baru saja tunduk padanya. Sementara Mu Chen dan leluhur Xuan Tian terlibat dalam percakapan, berkas cahaya ditembakkan dari kejauhan dan akhirnya mendarat di puncak gunung. Mandela, Ling Xi, dan eselon tinggi lainnya dari Mu Estate muncul. Ketika mereka melihat bahwa Mu Chen aman dan sehat, mereka menghela nafas lega. Rupanya, mereka selalu mengawasi dari dekat kekacauan yang mengguncang bumi yang disebabkan Mu Chen. Mu Chen tersenyum saat melihat mereka. Dia kemudian menunjuk ke leluhur Xuan Tian dan berkata, "Mulai sekarang, dia akan menjadi tetua nomor 1 di Mu Estate. Dalam ketidakhadiran saya,
Mu Estate akan dilindungi oleh leluhur Suantian. Kami akan menghapus semua nilai lama kami. Petik 2. Ini bukan pertama kalinya Mandela, Ling Xi, dan yang lainnya melihat leluhur Suantian menjagamu Chen selama 1 bulan kultivasi. Oleh karena itu, mereka secara mental siap untuk ini dan memberikan anggukan sebagai bentuk pengakuan kepada leluhur Suantian. Meskipun kedua belah pihak berbagi beberapa nilai lama, memiliki penguasa surgawi lain jauh lebih penting di mana keamanan Mu Estate diperhatikan. Sebelumnya saya ceroboh. Saya harap semua orang tidak memasukkannya ke dalam hati. Leluhur Suantian tersenyum canggung. Anehnya, dia merendahkan dirinya sendiri tanpa sedikitpun kebanggaan sebagai penguasa surgawi. Mandela dan yang lainnya sedikit terkejut dengan permintaan maafnya. Itu agak tidak terduga darinya. Bagaimanapun, mereka memahami perbedaan besar antara mereka dan penguasa surgawi. Leluhur Suantian itu adalah sesepuh Mu Estate karena Mu Chen. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia tidak akan menghargai orang lain dengan tinggi. Karena mereka terkejut dengan tindakannya, leluhur Suantian diam-diam tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Jika dia tidak mengetahui bahwa Mu Chen memiliki 9 denyut ilahi, dia tidak akan ramah kepada orang-orang ini. Namun, menilai dari situasinya, Mu Chen tampaknya memiliki masa depan yang cerah, karena ia mungkin dapat mencapai penguasa surgawi tingkat ilahi. Karena itu, dia tidak bisa menyinggung ahli puncak seperti dia. Berbagai bawahan superior dari Mu Estate cukup kewalahan oleh sikap rendah hati yang tak terduga dari leluhur Suantian. Bagaimanapun, dia dianggap tinggi sebagai penguasa surgawi, dan dia biasanya tidak akan berbicara kepada mereka seperti ini. Karenanya, suasana antara kedua belah pihak mereda dengan cepat. Mu Chen tersenyum tipis saat melihat ini. Meskipun dia tahu leluhur Suantian sedang membuat pertunjukan untuknya, dia agak senang dengan tindakan yang masuk akal ini. Sementara suasananya cukup santai, Ling Xi berjalan lebih dekat ke Mu Chen dan menatapnya dengan mata berbinar. Dengan lembut, dia berkata, saya membuat beberapa penemuan selama periode ini. Beberapa kekuatan tertinggi menerima undangan dari klan kuno Budur. Jika saya tidak salah, kontes silsilah, mereka akan segera dimulai. Petik 2. Kontes silsilah. Mu Chen mengalami sedikit perubahan dalam ekspresinya. Sebelum dia pergi ke kultivasinya yang terpencil, dia telah meminta Ling Xi untuk mengawasi pergerakan klan kuno Budur. Ya, ini adalah acara penting bagi klan Budur kuno yang diadakan 1 dekade sekali. Oleh karena itu, mereka akan selalu mengundang beberapa kekuatan tertinggi untuk menghadiri upacara tersebut. Petik 2. Mu Chen mengangguk dengan lembut. Kali ini, tujuan utamanya adalah menyelamatkan ibunya dari klan kuno Budur. Oleh karena itu, semakin megah acara tersebut, semakin baik baginya. Meskipun dia adalah penguasa surgawi, dia perlu membuat persiapan dan merencanakannya karena klan kuno Budur, bagaimanapun, adalah klan kuno dengan fondasi yang kuat. Mu Chen mengangkat dagunya saat dia melihat awan bergetar di kejauhan. Akhirnya, dia perlahan menutup matanya. Kamu, klan kuno Budur, telah mencariku selama bertahun-tahun ini. Kali ini, mari kita bertarung dengan baik. Kota Budur. 2 minggu kemudian, eselon yang lebih tinggi berkumpul di luar aula besar di Mu Estate. Mu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan memandang Mandela dan leluhur Suantian, yang berdiri di depan eselon yang lebih tinggi dari Mu Estate. Seperti biasa, Mandela akan menjaga benteng saat aku pergi. Leluhur Suantian mungkin harus menyerang jika ada invasi, kata Mu Chen, sambil menyeringai pada mereka berdua. Leluhur Suantian terkekeh, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, jangan khawatir, Tuan Estate. Karena aku yang paling tua dari Mu Estate, aku pasti akan melakukan tugasku. Petik 2. Mandela mengangguk sambil menatap Mu Chen dengan matanya yang besar dan berkilau. Dia berkata dengan suara rendah, kamu harus berhati-hati. Meskipun Mu Chen adalah penguasa surgawi dan lebih unggul darinya, targetnya kali ini adalah salah satu dari 5 klan kuno di dunia 1000 besar ini, klan kuno Budur. Klan kuno seperti itu memiliki kekuatan yang mendominasi dan sumber daya melimpah yang berada di luar imajinasi seseorang. Karena itu, penguasa surgawi manapun perlu mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap lawan yang luar biasa. Mu Chen mengangguk dan terkekeh, jangan khawatir. Saya tahu batasan saya. Dia tahu betapa menakutkannya klan kuno Budur, tetapi dia punya rencana kali ini. Ayo pergi, kata Mu Chen sambil berbalik dan melirik Ling Xi dan Long Xiang.
Dia segera pergi setelah semua tugas dibagikan. Lingxi dan Long Xiang telah tinggal di klan kuno Budur selama beberapa waktu, dan bersama mereka, itu akan menjadi keuntungan besar baginya. Lingxi dan Long Xiang mengangguk setelah mendengar perintahnya. Mu Chen berjalan ke area transfer spiritual sebelum aula besar, sementara Lingxi dan Long Xiang mengikuti di belakangnya. Ketiganya berdiri di dalamnya, sementara sinar energi spiritual yang tak terbatas perlahan berkumpul di sekitar mereka. Saat sinar spiritual memenuhi mata mereka, Mu Chen melihat ke ruang kosong di kejauhan dan bergumam, "Budur Ancient Clan, aku datang untukmu." Sejak saat dia melangkah ke alam spiritual utara, dia telah bekerja keras untuk hari ini. Dia telah melalui kesulitan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk bersiap menghadapi apa yang akan datang. Dengan cara ini, remaja yang tidak berpengalaman dan polos yang berjalan keluar dari alam spiritual utara sekarang telah menjadi penguasa surgawi dan puncak dari 1000 dunia besar ini. Sekarang, akhirnya saatnya untuk menyelesaikan perseteruan ini. Sebagai pancaran sinar spiritual meliputi mereka, Mu Chen dan dua lainnya menghilang dalam area transfer spiritual. Salah satu dari 6 benua di dunia 1000 besar, benua Budur. Sebagai salah satu dari 6 benua, benua Budur seharusnya memiliki kekuatan yang tak terhitung, namun hanya ada satu kekuatan yang menguasai seluruh benua, klan kuno Budur. Dilihat dari namanya saja, tampak jelas bahwa klan kuno Budur telah memperlakukan benua yang luas dan tak terbatas itu sebagai milik mereka. Namun, tidak ada yang pernah merasa tidak senang dengan perilaku tirani mereka. Bagaimanapun, karena itu adalah salah satu kekuatan dengan latar belakang paling kuno di dunia 1000 besar, klan kuno Budur dipersenjatai dengan kualifikasi dan kekuatan untuk menggambar benua untuk mereka gunakan sendiri. Kota yang megah dan menjulang tinggi terletak di tengah-tengah benua Budur. Itu bernama Kota Budur. Sebagai pusat kota di benua Budur, Kota Budur selalu ramai dikunjungi orang. Namun, masuknya orang yang baru-baru ini mengunjungi kota telah menyebabkannya mencapai puncaknya. Ini karena kekuatan tertinggi dari berbagai tempat semuanya bergegas pada saat yang sama untuk mengambil bagian dalam kontes silsilah klan kuno Budur. Sebuah gunung yang megah berdiri tegak di tengah kota, dan sebuah alun-alun yang besar juga dapat dilihat di sana. Pada saat ini, banyak sosok cahaya turun dari langit ke tanah di alun-alun. Ini membuat suasana menjadi cukup riuh. Klan kuno Budur benar-benar sesuai dengan namanya. Tidak ada yang bisa membandingkannya, kata pemuda tampan, yang memimpin. 3 orang berdiri di perbatasan alun-alun saat ini. Mereka adalah Mu Chen, Lingxi, dan Long Xiang, yang telah menghabiskan 2 minggu penuh untuk sampai ke sini dari benua Tianluo. Mu Chen berseru pada saat ini karena dia baru saja mengetahui bahwa hampir setiap kumpulan sosok cahaya yang turun dari langit membawa fluktuasi yang kuat dan mengguncang bumi. Orang-orang ini semua adalah penguasa surgawi, tidak ada yang luar biasa. Mereka yang diundang oleh klan kuno Budur adalah kekuatan terbaik dari dunia 1000 besar. Beberapa kekuatan yang lebih lemah datang tanpa diundang dengan harapan bisa menjalin hubungan persahabatan dengan klan kuno Budur, kata Lingxi lembut dari samping. Saya kira Mu Istet juga dianggap sebagai salah satu kekuatan yang lebih lemah. Mu Chen terkekeh. Mu Istet telah berhasil masuk ke peringkat kekuatan tertinggi hanya karena dia. Tetap saja, mereka jauh lebih lemah daripada banyak kekuatan tertinggi di sini dalam hal fondasi. Long Xiang mendengus. Jika ratu kita ada di sini, Mu Istet akan memiliki seseorang yang merupakan penguasa surgawi ilahi yang mendukungnya. Dibandingkan dengan berbagai kekuatan tertinggi di 1000 dunia, kami masih dianggap sebagai yang terbaik. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat langit di atas gunung yang megah, di mana gerbang spasial besar bersinar. Di sisi lain dari gerbang spasial adalah wilayah Budur, tempat garis keturunan itu berada. Itu adalah inti dari klan kuno Budur. Semua anggota klan Budur di benua Budur dianggap sebagai cabang pembantu. Oleh karena itu, anggota klan yang tak terhitung jumlahnya bekerja keras untuk masuk ke wilayah Budur untuk menjadi bagian dari garis keturunan. Di luar gerbang spasial, kapal spiritual besar melakukan perjalanan ke sana kemari antara dua wilayah. Kapal-kapal itu sesekali akan menjemput tamu dari alun-alun dan mengawal mereka ke wilayah Budur. Pasukan menjaga gerbang spasial, hanya mengizinkan kapal spiritual untuk melewatinya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun, termasuk penguasa surgawi, yang bisa menerobos gerbang. Mereka memiliki standar yang tinggi untuk mengizinkan masuk ke klan kuno Budur,
kata Lingxi, sementara dia memindai pemandangan dengan matanya yang indah. Menurut aturan klan kuno Budur, bejana spiritual ini hanya akan memungkinkan naiknya prioritas untuk kekuatan tertinggi dengan kartu undangan. Jadi, kekuatan seperti mereka, yang tidak diundang, harus menunggu. Beberapa kekuatan tertinggi yang tidak diundang sedikit terganggu dengan cara melakukan sesuatu ini, tetapi mereka hanya bisa menahan kekecewaan mereka, karena mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kita tunggu saja, karena kita tidak di sini untuk mengirimi mereka hadiah ucapan selamat. Jika mereka menemukan identitas kita, saya khawatir kita tidak akan bisa masuk ke pintu itu. Mu Chen tersenyum tipis, sambil mempertahankan penampilannya yang tenang, tetapi saat mata hitamnya menatap pintu spasial itu, rasa dingin berputar jauh di dalam diri mereka. Tuan kecil, apakah pantas bagi kita untuk datang ke sini seperti ini? Long Xiang sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, dia tahu sikap yang dimiliki klan kuno Budur terhadap Mu Chen. Mengingat kekuatan klan kuno Budur, Mu Chen tidak akan bisa melarikan diri dari mereka jika dia mengungkapkan identitasnya, meskipun dia adalah penguasa surgawi. Setelah mendengar ini, Mu Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak akan langsung masuk ke dalam jebakan." Petik 2. Merasakan ketenangannya, Long Xiang merasa sedikit lega. Mengetahui kepribadian Mu Chen, dia tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya tanpa melakukan persiapan yang diperlukan sebelumnya. Saat mereka sedang bercakap-cakap, seberkas sinar turun dari langit. Akhirnya, beberapa sosok cahaya juga turun dari langit, lalu mendarat di alun-alun di depan tatapan semua orang. Saat cahaya menghilang, sosok cantik yang mempesona adalah yang pertama muncul di hadapan semua orang, menarik banyak tatapan yang menakjubkan dengan segera. Sosok cantik itu mengenakan gaun panjang merah tua, yang membentuk tubuhnya yang montok. Dengan sempurna, membutakan mata orang seperti api yang berkobar. Saat dia memutar bola matanya, wajahnya yang mempesona dan imut memancarkan pesona memikat yang memikat semua orang yang hadir. Meskipun dia memiliki tampilan yang mempesona, matanya terlihat agak dingin. Perpaduan antara penampilan yang dingin dan mempesona ini adalah semacam gaya khas untuknya. Dengan gadis mempesona ini di sekitar, bahkan banyak penguasa surgawi yang telah melihat banyak urusan duniawi tidak bisa membantu tetapi melirik beberapa kerinduan padanya. Tapi, ketika mereka akhirnya melihat pola api di gaunnya, semua wajah mereka menjadi serius dan mereka diam-diam menarik pandangan mereka. Ini karena pola nyala api mewakili kekuatan terkemuka di dunia 1000 besar, yang bahkan klan kuno Budur tidak akan berani untuk mengabaikannya. Itu, tentu saja, wilayah api tak berujung. Aku tidak pernah menyangka bahwa wilayah api tak berujung akan mengirim seseorang ke sini. Dulu, mereka tidak pernah mengikuti kontes silsilah di klan kuno Budur. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan di sini sekarang. Seseorang bertanya-tanya dengan keras, sementara banyak dari sosok yang hadir juga bergumam sendiri. Sosok cantik yang mempesona dalam gaun merah mengabaikan berbagai tatapan yang ditujukan padanya dari lingkungan sekitar alun-alun saat dia membawa orang-orangnya dan berjalan menuju pusat alun-alun. Saat tamu yang bertanggung jawab dari klan kuno Budur melihatnya, dia mengalami sedikit perubahan dalam ekspresinya. Arogansi sebelumnya terhadap tamu lain dibatasi, dan dia membuat senyum di wajahnya sebelum dengan cepat berjalan untuk menerimanya. Tapi, sebelum mereka bisa bertemu, wanita berbaju merah tiba-tiba berhenti setelah mengamati kerumunan dengan matanya yang sedikit dingin. Selanjutnya, semua orang melihat senyuman mengejutkan di wajahnya yang dingin dan cantik. Setelah ini, wanita itu meninggalkan tamu klan kuno Budur, yang masih berjalan ke arahnya. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi alun-alun dan berhenti di depan seorang pemuda tampan. "Mu Chen, kamu benar-benar datang," serunya. Mu Chen memandang wanita yang menyihir dan dingin di hadapannya, senyum muncul dari wajahnya. Dia kemudian berkata, "Lama tidak bertemu, Xiao Xiao." Orang di depannya adalah Xiao Xiao, yang sudah lama tidak dia lihat. Rupanya, dia mewakili wilayah api tak berujung. Saat melihat Mu Chen, Xiao Xiao, yang wajahnya cantik sedikit dingin beberapa saat yang lalu, menjadi lembut dan ekspresif. Dia kemudian mengerutkan bibirnya menjadi senyuman sebelum dia melangkah ke samping untuk mengungkapkan orang di belakangnya. Dia adalah pria tua berjubah putih, yang memiliki wajah tua namun sangat baik. Matanya penuh dengan kebijaksanaan, seolah-olah dia telah menjalani banyak kehidupan. Xiao Xiao memegangi lengan pria tua itu dan menyeringai pada Mu Chen. "Mu Chen, ini Grandmaster saya."
Dia adalah tuan dari ayahku. Petik 2. Setelah mendengar itu, Mu Chen tercengang. Dia memandang pria tua yang tampak baik di hadapannya. Orang tua ini benar-benar mempersiapkan kaisar api yang terkenal, yang telah mendapatkan rasa hormat dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya sebagai muridnya. Mu Chen sangat senang di dalam hatinya, tetapi dengan hati-hati mempertahankan kesungguhan di wajahnya. Dia membungkuk secara resmi ke arah orang tua itu dan berkata, "Salam untuk tuan tua." "Mahayu." "Salam, tetua. Namaku Mu Chen." Ketika Mu Chen melihat tetua yang ramah di hadapannya, dia segera menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Dia tampak muram dan tahu bahwa sesepuh itu bukan orang biasa karena dia telah mendandani orang yang luar biasa seperti Kaisar Api. "Hahaha, namaku Yao Chen. Saya tampaknya memiliki kedekatan dengan Anda. Ada, Chen, di kedua nama kami." Ketika tetua berambut putih melihat sikap hormat Mu Chen, dia tersenyum hangat. Setelah menilai Mu Chen, dia berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah orang termuda yang saya temui selama bertahun-tahun yang telah mencapai tingkat penguasa surgawi. Tidak heran Xiao Yan terus memberitahuku bahwa kamu luar biasa." Petik 2. Kaisar Api terlalu baik dengan kata-katanya. Mu Chen tersenyum dan tampak rendah hati. Dia tidak menunjukkan arogansi apapun atas prestasinya. Saat Mu Chen memandang Yao Chen, dia merasa bahwa meskipun Yao Chen tampak tua, dia bisa merasakan penindasan yang tidak jelas memancar darinya. Yao Chen adalah penguasa surgawi tingkat dewa yang asli. Dia jauh lebih kuat dari Mu Chen, yang hanya penguasa surgawi kelas spiritual. Namun, Mu Chen tidak terkejut dengan kekuatannya. Karena Yao Chen adalah guru Kaisar Api dan mendapat dukungan dari kekuatan tertinggi seperti wilayah api tak berujung, masuk akal baginya untuk memiliki kekuatan penguasa surgawi tingkat dewa. Mu Chen semakin penasaran dengan Xiao Xiao yang berdiri di samping Yao Chen. Dia memperhatikan bahwa Xiao Xiao memiliki fluktuasi sombong yang sebanding dengannya. "Apakah Anda telah melangkah ke tingkat penguasa surgawi juga?" Mu Chen bertanya dengan heran saat dia menatap Xiao Xiao. Terakhir kali dia bertemu Xiao Xiao, dia hanya sedikit lebih kuat darinya. Namun, dia masih jauh dari level penguasa surgawi. Mu Chen hanya bisa melangkah ke tingkat penguasa surgawi setelah dia melalui banyak kesengsaraan. Dia terkejut karena Xiao Xiao bisa menyusulnya. "Mengapa? Menurutmu apakah kamu satu-satunya jenius di dunia?" Xiao Xiao memelototinya dan mendengus ketika mendengar pertanyaan Mu Chen. Mu Chen tersenyum malu sementara Yao Chen tertawa dan berkata, "Xiao Xiao menghabiskan banyak waktu dalam kultivasi dibandingkan denganmu. Namun, karena kondisinya, dia akan tertidur lelap sesekali. Setiap kali dia bangun dari tidurnya, kekuatannya akan meningkat pesat. Sebelumnya, dia tidur selama 1 tahun, dan setelah dia bangun, dia sudah menjadi penguasa surgawi." Petik 2. Mu Chen kagum ketika dia mendengarnya, dan dia menatap Xiao Xiao dengan aneh. Sungguh bagus untuk bisa melangkah ke tingkat penguasa surgawi setelah tidur nyenyak. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Dibandingkan dengan metode Xiao Xiao untuk melangkah ke tingkat penguasa surgawi, sungguh memilukan setelah melalui perjuangan hidup dan mati untuk mencapai hasil yang sama. "Apa yang kamu lihat?" Xiao Xiao tersipu dan berkata dengan marah ketika dia melihat Mu Chen menatapnya dengan aneh. Mu Chen tertawa dan dengan cepat menarik pandangannya. Dia kemudian memperkenalkan mereka pada Ling Xi dan Long Xiang, yang berdiri di belakangnya. Ketika kekuatan tertinggi melihat bahwa Yao Chen dan Xiao Xiao berperilaku begitu hangat terhadap Mu Chen dan teman-temannya, mereka menatap Mu Chen dan rekan-rekannya dengan tatapan aneh. Rupanya, mereka berspekulasi tentang status Mu Chen, karena wilayah api tak berujung telah memperlakukan mereka dengan sangat baik. Mu Chen pasti bukan orang biasa. Swoosh! Suara memecah udara bergema di langit dari jauh saat kekuatan tertinggi masih berspekulasi tentang status Mu Chen. Lebih dari selusin orang mendarat dari langit di tengah alun-alun. Ketika orang-orang ini muncul, aura yang kuat menyebar dan menyebabkan alun-alun, yang sebelumnya gempar, menjadi tenang. Semua orang kemudian berbalik untuk melihat mereka. Orang yang berdiri di depan sekelompok orang adalah seorang pria jangkung dan tampak agung. Dia memiliki jubah yang setengah hitam dan setengah putih, dan dia terlihat anggun. Dia juga tampak misterius, karena salah satu matanya hitam, dan yang lainnya putih. Ketika kerumunan melihat jubah hitam putih di antara sekelompok orang, mereka terkejut dan berteriak. Mereka adalah orang-orang dari klan Maha Kuno. Tidak heran mereka begitu dinamis.
Klan kuno Maha adalah salah satu dari 5 klan kuno besar di dunia 1000 besar. Lelaki bermata hitam putih itu mengabaikan penampilan rakyat dan bertingkah laku seperti seorang kaisar yang sedang dalam perjalanan. Ketika pelayan klan kuno Budur yang bertugas menerima tamu melihatnya, dia dengan cepat pergi untuk menyambutnya. Ketika dia melambaikan tangannya, sebuah kapal spiritual besar dari jauh mendarat dari langit. Hanya tamu paling terhormat yang diberi wadah spiritual besar untuk menyegarkan diri. Maha Klan Kuno. Pada saat ini, Mu Chen menatap orang-orang yang mengesankan ini, dan matanya berkilauan. Dia ingat bahwa klan kuno Maha memiliki versi lengkap dari tubuh abadi primordial. Karena tubuh emas abadinya telah mencapai tahap optimal, dia pasti akan pergi ke klan kuno Maha di masa depan untuk menyelesaikan tahap terakhir evolusinya untuk mengubahnya menjadi tubuh abadi primordial sejati. Saat Mu Chen tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba disiagakan. Cahaya ungu di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan dia merasa bahwa tubuh emas abadi di dalam dirinya menunjukkan tanda-tanda mengungkapkan dirinya sendiri. Dia terkejut dan dengan cepat menekannya. Dia kemudian menatap serius pada pria dengan mata hitam dan putih itu. Dia memperhatikan bahwa fluktuasi aneh dari tubuh emas abadi disebabkan oleh pria ini. Pria dengan mata hitam dan putih itu tiba-tiba berhenti bergerak dan melihat ke arah Mu Chen. Saat mereka saling berpandangan, energi vital dan darah di tubuh mereka bergetar. Mu Chen menyipitkan mata dan tampak lebih serius. Dia memperhatikan bahwa pria dengan mata hitam dan putih telah menganggapnya sebagai musuh. Orang ini telah mengembangkan tubuh emas abadi juga. Mu Chen tercengang. Fluktuasi aneh antara mereka berdua disebabkan oleh badan surgawi berdaulat yang sama yang telah mereka kembangkan. Karena klan kuno Maha memiliki metode kultivasi lengkap dari tubuh abadi primordial, tidak mengherankan jika anggota klan mereka telah mengembangkan tubuh emas abadi, gumam Mu Chen di dalam hatinya, dengan matanya berkilauan. Saat Mu Chen sedang merenung, pria dengan mata hitam dan putih itu sadar. Dia menatap dingin ke arah Mu Chen dan berkata dengan mengejek, "Ini menarik, aku tidak pernah berharap menemukan tubuh emas abadi yang tidak ortodoks di sini." Selama zaman primordial, klan kuno Maha telah memperoleh metode budidaya tubuh abadi primordial dari Kaisar Abadi, yang merupakan master paling kuat. Bertahun-tahun ini, klan Maha kuno menganggap diri mereka sebagai penerus ortodoks dari tubuh abadi primordial. Mereka yang bukan dari klan mereka dan telah membudidayakan tubuh emas abadi dikenal sebagai tubuh emas abadi yang tidak ortodoks. Klan Maha kuno menekan tubuh emas abadi yang tidak ortodoks, karena mereka takut seseorang dari kelompok yang tidak ortodoks ini akan mengambil tubuh abadi primordial dari mereka. Jadi, ketika pria dengan mata hitam dan putih menemukan bahwa Mu Chen telah membudidayakan tubuh emas abadi, dia menganggapnya sebagai musuh. Pria dengan mata hitam dan putih itu menatap dingin ke arah Mu Chen, dan dia bermaksud untuk menginstruksikan anak buahnya untuk memeriksa latar belakang Mu Chen. Namun, ketika dia melihat Xiao Xiao dan Yao Chen berdiri di samping Mu Chen, dia terkejut. Apakah dia dari wilayah api tak berujung? Matanya tenggelam, dan dia mulai terlihat waspada. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan melanjutkan. Pria dari klan kuno Maha ini masih sangat menjijikkan. Xiao Xiao mencibir ketika dia melihat bagian belakang pria dengan mata hitam dan putih itu mundur. Siapa dia? Mu Chen bertanya, karena orang ini telah membudidayakan tubuh emas abadi. Ketika Mu Chen pergi ke klan kuno Maha untuk mendapatkan tubuh abadi primordial, dia akan menjadi musuh terbesar Mu Chen. Namanya Mahayu. Dia adalah saudara dari Mahatian, pemimpin klan dari klan kuno Maha, jawab Yao Chen. Mahatian. Ketika Mu Chen mendengar nama itu, tatapannya membeku. Mahatian terkenal di dunia 1000 besar. Mahatian sangat ambisius. Saat itu, dia ingin mengambil alih wilayah api tak berujung, tetapi ayahku menghentikannya dari melakukannya. Mereka bertengkar sengit, dan ayahku mengalahkannya. Sejak itu, klan kuno Maha tidak berani mengotak-atik wilayah api tak berujung kami, kata Xiao Xiao. Mu Chen mengangguk. Dia telah mendengar tentang itu, dan karena peristiwa inilah wilayah api tak berujung telah diklasifikasikan sebagai salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar, dan tidak ada yang berani mengacaukannya. Kaisar Surgawi mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup dan memiliki latar belakang yang baik sebelum dia dapat pergi dan merebut tubuh abadi primordial dari klan kuno Maha. Apa yang dia katakan memang benar. Bahkan jika saya memiliki kedekatan dengan tubuh abadi primordial,
jika saya tidak cukup kuat, saya tidak akan bisa mendapatkannya dari tangan klan kuno Maha, gumam Mu Chen di dalam hatinya. Sebelum ini, dia masih berharap untuk melakukannya, tetapi setelah dia bertemu Mahayu, dia tahu bahwa tidak mungkin mendapatkan tubuh abadi primordial melalui cara yang benar. Ayo bersiap-siap untuk memasuki wilayah Budur, kata Xiao Xiao dengan sedih ketika dia melihat semakin banyak orang melihat mereka. Mu Chen mengangguk setuju. Tepat ketika mereka akan bergerak, Mu Chen tiba-tiba melihat sekelompok orang turun dari surga. Dia tertawa dan berkata, mohon tunggu sebentar. Saya melihat wajah yang familiar. Petik 2. Setelah Mu Chen berbicara, sekelompok orang mendarat di samping mereka. Sebuah lengan ramping kemudian bertumpu di bahu Mu Chen, dan suara hidup seorang gadis terdengar. Hehehe, Mu Chen, kita sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukan saya? Ketika Mu Chen mendengar tawa riang, dia tersenyum. Siapa lagi orang ini selain Lin Jing? Wilayah Budur. Ketika Mu Chen mendengar tawa riang, cahaya spiritual di sampingnya menghilang. Seorang gadis mungil muncul di sampingnya. Dia mengenakan atasan dan celana hitam sederhana, yang memperlihatkan pinggang kecil dan kaki rampingnya. Dia telah mengikat rambutnya menjadi ekor kuda, dan saat dia bergerak, dia terlihat sangat muda dan bersemangat. Dia juga terlihat cukup cantik dan memiliki senyum siap di wajahnya. Matanya terlihat cerdas, dan ketika seseorang memandangnya, dia merasa segar dan bahagia. Gadis ini adalah Lin Jing. Apakah kamu menyelinap keluar? Mu Chen menggodanya saat dia menatapnya dengan senang hati. Tidak, aku tidak. Lin Jing membuat wajah di Mu Chen saat dia mundur selangkah. Kemudian, cahaya spiritual di belakangnya menghilang, mengungkapkan orang lain. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat orang ini, mereka terkejut. Setelah melihat kedua, ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Orang ini berjubah putih dan memiliki rambut panjang yang indah. Wajahnya sangat cantik, terlihat seperti wajah peri. Namun, ketika seseorang melihat lebih dekat, dia akan melihat bahwa orang yang menawan ini benar-benar manusia. Ini Paman Diao. Dia adalah saudara angkat ayahku. Lin Jing meraih lengan pria tampan itu dan tersenyum. Dia kemudian mengedipkan mata pada Mu Chen dan yang lainnya saat dia bertanya, bukankah dia cantik? Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka merasa malu dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Ketika pria tampan itu mendengar apa yang dikatakan Lin Jing, mulutnya bergerak-gerak. Jika itu adalah orang lain yang membuat pernyataan ini, dia akan memarahi orang itu. Namun, dia tidak tahan untuk memarahi Lin Jing, jadi dia hanya memelototi. Tampak jelas bahwa dia memanjakannya. Ho, Anda pasti kepala kedua dari perbatasan bela diri, Tuan Lin Diao. Kata Yao Chen sambil tersenyum pada pria tampan itu. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia terkejut. Ada desas-desus bahwa kepala kedua dari perbatasan bela diri berasal dari pesawat bawah. Rupanya, dia sebelumnya adalah Ming Demon, tetapi setelah dia datang ke dunia 1000 besar, dia telah berevolusi dan menjadi Sovereign Divine Beast. Dengan demikian, kekuatannya sebanding dengan penguasa surgawi tingkat dewa. Salam, Tetua Yao. Saya Lin Diao. Pria tampan itu menangkupkan tinjunya dan menjadi tidak terlalu angkuh saat melihat Yao Chen. Dia kemudian berbalik untuk melihat Mu Chen. Setelah menilai dia berkata, kamu pasti Mu Chen. Salam, Penatua Lin Diao. Mu Chen mengangguk. Kamu memang luar biasa. Tidak heran Lin Dong, yang sangat khusus, sangat memikirkanmu. Lin Diao memuji Mu Chen. Dia tahu bahwa Mu Chen memiliki dasar yang kuat. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa, meskipun Mu Chen hanya penguasa surgawi tingkat spiritual, di masa depan, dia mungkin menjadi penguasa surgawi tingkat dewa tingkat tinggi. Kami telah menerima pesan yang Anda kirimkan kepada kami. Ketika ada kebutuhan, perbatasan bela diri pasti akan memberikan dukungan kami, kata Lin Diao. Pada saat ini, Yao Chen tersenyum hangat dan berkata, jika ada kebutuhan, wilayah api tak berujung akan membantumu juga. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia mengangguk. Perjalanannya ke klan kuno Budur akan penuh dengan bahaya. Meskipun dia telah melangkah ke tingkat penguasa surgawi, jika dia tidak dapat menyetujui persyaratan yang memuaskan dengan klan kuno Budur dan harus melawan mereka, dia mungkin tidak dapat menanganinya sendiri. Jadi, 1 bulan sebelum dia menuju ke klan kuno Budur, dia telah mengirim utusan ke perbatasan bela diri dan wilayah api tak berujung untuk meminta mereka membantunya secara diam-diam. Dia melakukannya untuk melindungi dirinya sendiri, kalau klan kuno Budur tidak mengikuti aturan.
Terima kasih. Aku berhutang budi padamu berdua. Mu Chen berterima kasih kepada Lin Diao dan Yao Chen dengan membungkuk. Sebelumnya, Flame Emperor dan Martial Ancestor masing-masing memberinya token perlindungan sebagai tanda penghargaan mereka kepadanya karena telah menyelamatkan Xiao Xiao dan Lin Jing. Karena Mu Chen telah menggunakannya, dia berhutang budi kepada mereka masing-masing karena meminta bantuan mereka sekarang. Sekarang Anda memenuhi syarat untuk berhutang budi kepada orang lain sekarang. Lin Diao sangat lugas saat berbicara dengan Mu Chen dan tersenyum. Bagaimanapun, tidak semua orang bisa meminta bantuan kekuatan tertinggi seperti perbatasan bela diri dan wilayah api tanpa akhir. Namun, karena Mu Chen telah melangkah ke tingkat penguasa surgawi pada usia yang begitu muda dan bisa menjadi penguasa surgawi tingkat dewa di masa depan, ia memiliki prasyarat yang diperlukan. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, di masa depan, jika ada kebutuhan, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Ketika Ling Xi dan Long Xiang melihat pemandangan di depan mereka, mereka menghela nafas lega. Mereka akhirnya mengerti mengapa Mu Chen mengambil risiko untuk datang ke klan kuno Budur. Dengan dukungan dari wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri, mereka tidak perlu takut bahwa klan kuno Budur akan mengabaikan reputasi mereka dan menindas mereka dengan paksa. Ling Xi senang saat dia melihat Mu Chen. Dia tidak menyangka bahwa bocah lelaki, yang dulunya berada di Akademi Spiritual Surga Utara, akan datang sejauh ini. Dia bahkan bisa meminta bantuan dua kekuatan tertinggi di dunia. 1000 besar. Dengan bantuan dari perbatasan bela diri dan wilayah api tak berujung, klan kuno Budur tidak akan berani keluar dari barisan. Karena semua orang ada di sini, mari bersiap untuk pergi ke wilayah Budur, kata Penatua Yao sambil tersenyum. Kerumunan itu mendengarnya dan mengangguk. Mereka kemudian terbang menuju tengah alun-alun, di mana petugas yang bertanggung jawab menerima tamu dengan tergesa-gesa mendatangi mereka dan memberi mereka bejana spiritual yang besar. Bagaimanapun, wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri setara dengan klan kuno Maha dalam hal status mereka di dunia 1000 besar. Selain itu, dari aspek tertentu, bahkan 5 klan kuno waspada terhadap Kaisar Api dan leluhur bela diri, yang merupakan dua kekuatan tertinggi yang menjaga dunia 1000 besar. Saat Mu Chen dan teman-temannya mengikuti di belakang mereka, mereka menikmati perlakuan khusus yang diterima wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri saat mereka memasuki kapal spiritual besar. Saat orang-orang memandang mereka dengan iri, kapal spiritual itu melesat ke langit dan menuju ke pintu spasial yang ada di kejauhan. Kecepatan kapal spiritual sangat cepat, jadi hanya dalam beberapa menit, mereka sudah mencapai pintu spasial. Kapal spiritual kemudian memancarkan cahaya spiritual dan perlahan melewati pintu. Ketika bejana spiritual melewati pintu spasial, sepertinya ada kekuatan kuat yang memindai mereka. Kekuatannya begitu besar, bahkan Yao Chen dan Lin Diao pun kaget dan tatapan mereka membeku. Ini adalah arai besar klan benteng klan kuno Budur. Mu Chen menyadarinya juga, dan saat dia melihat ruang itu, dia merasakan susunan spiritual yang hebat, yang sepertinya melindungi ruang itu. Dia menyadari hal ini karena pencapaiannya sebagai master leluhur arai spiritual. The Fortifi Clan Grand Arai sangat kuat, dia tahu bahwa itu pasti telah diatur oleh penguasa surgawi tingkat dewa. Karenanya, akan sulit untuk menerobos larik. Berbagai cara telah digunakan untuk menyiapkan Fortifi Clan Grand Arai ini. Rupanya, anggota klan kuno Budur telah menyempurnakannya. Mu Chen menutup matanya untuk merasakan arai besar klan benteng. Setelah beberapa saat, dia terkejut, karena dia telah memperhatikan beberapa keakraban dalam arai. Ini pasti pekerjaan ibuku. Dia pasti telah mengambil bagian dalam menyempurnakan arai besar klan Fortifi. Apalagi masih segar, yang artinya dia pasti sudah melakukannya belum lama ini. Saat Mu Chen menyadari ini, matanya berbinar. Kemudian, setelah beberapa lama, dia tersenyum aneh. Dia kemudian menarik kekuatan inderanya untuk menghindari ketahuan. Ketika bejana spiritual memasuki pintu spasial, pemandangan di depan mereka berubah secara drastis. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Energi spiritual murni memenuhi area tersebut dan menciptakan pemandangan yang berbeda. Jantung klan kuno Budur memang luar biasa. Mu Chen berseru saat melihatnya. Bahkan istana surgawi kuno tidak dapat dibandingkan dengan wilayah Budur. Tapi, ini mau bagaimana lagi? Ini karena istana surgawi kuno didirikan oleh Kaisar Surgawi, dan setelah dia meninggal, tidak ada yang mengurusnya. Oleh karena itu mulai terlihat cukup rusak selama bertahun-tahun.
Namun, klan kuno Budur telah mempertahankan wilayah Budur selama beberapa dekade. Jadi, secara alami itu terlihat jauh lebih baik daripada istana surgawi kuno. Pembuluh spiritual melintasi ruang, dan setelah sekitar 15 menit, itu mulai melambat. Mu Chen dan yang lainnya memperhatikan ini, dan mereka mengangkat kepala untuk melihat ke depan. Di sana, mereka melihat gunung-gunung menjulang tinggi yang terhubung satu sama lain. Menara hitam besar terletak di atasnya. Bahkan ada beberapa aula kuno di antara mereka. Seluruh area dipenuhi dengan aura kuno. Ketika kapal spiritual mereka mencapai wilayah tersebut, beberapa pita dari salah satu menara hitam berlari ke arah mereka dan muncul di wadah spiritual. Salam, Penatua Yao dan Tuan Lin Diao, saya Kongkong dari klan kuno Budur. Orang yang berdiri di garis depan adalah seorang penatua. Dia memiliki rambut hitam di satu sisi kepalanya dan rambut putih di sisi lain. Dia memiliki aura unik dan tekanan kuat yang keluar dari tubuhnya. Rupanya, dia adalah penguasa surgawi tingkat spiritual. Ketika Yao Chen dan Lin Diao melihatnya, mereka mengangguk untuk mengakuinya. Mu Chen memandang penatua Kongkong, lalu berbalik untuk melihat ke belakang. Dia terkejut ketika dia melihat seorang wanita menatapnya, matanya terbuka lebar. King Xuang, cahaya melintas di mata Mu Chen ketika dia melihat wanita itu. Rupanya, dia tidak mengira akan bertemu King Xuang di tengah klan kuno Budur. Anda adalah tamu kehormatan kami. Kami akan membuatmu tenang dan membiarkanmu beristirahat sebentar. Kongkong sangat sopan terhadap Yao Chen dan Lin Diao dan tersenyum hangat pada mereka. Dia kemudian berbalik untuk melihat Mu Chen, yang ada di belakang mereka, dan bertanya, saya tidak menemukan teman ini di sini akrab, apakah Anda punya undangan? Dia adalah teman kita. Dia datang bersama kami untuk menonton upacaramu, kata Yao Chen sambil tersenyum. Ketika Kongkong mendengar ini, dia mengangguk dan tersenyum, tetapi senyum ini tidak terlihat sehangat sebelumnya. Karena Mu Chen tidak memiliki kartu undangan resmi, Penatua Kongkong mengira bahwa dia pasti dari kekuatan biasa. Tuan-tuan, tolong ikuti saya. Kongkong berbalik dan memimpin bejana spiritual ke gunung yang menjulang tinggi. Ada banyak halaman yang dibangun dengan gaya kuno di sekelilingnya, dan lingkungannya sangat damai. Rupanya, bangunan ini digunakan untuk menerima tamu terhormat. King Xuang, bawa ketiga tamu ini ke pengadilan yang lebih rendah, kata Kongkong pada King Xuang sambil berbalik. Rupanya, dia akan merawat Yao Chen dan Lin Diao secara pribadi. Adapun Mu Chen dan teman-temannya, yang dianggap berstatus inferior, dia tidak tertarik untuk memperhatikan mereka. Setelah mendengar instruksinya, King Xuang mengangguk dan memimpin jalan. Setelah Mu Chen mengangguk pada Yao Chen dan Lin Diao, dia menyusul King Xuang, lalu mengikutinya, bersama dengan Ling Xi dan Long Xian. Setelah mereka melewati halaman, begitu tidak ada orang di sekitar, King Xuang berhenti berjalan dan menoleh untuk melihat mereka. Dia memandang Mu Chen dengan ekspresi marah di wajahnya, lalu bertanya, mengapa Anda datang ke klan kuno Budur kami? Anda sedang mencari kematian Anda sendiri. Anda menyerahkan diri Anda langsung ke tangan mereka. Petik 2.